Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing beberapa controller DualSense dari PlayStation yang versi limited edition. Dan seperti apakah isinya, langsung saja kita mulai unboxing sama-sama. Oke, dan di sini saya membeli 4 buah DualSense controller limited edition. Jadi di sini ada versi Final Fantasy 16, lalu ada God of War Ragnarok, ada Spider-Man 2 dan Astrobot. Dan sayangnya untuk semua controller ini bukanlah original ya, melainkan sebuah replika ataupun tiruan, di mana bentuk dan desainnya ini benar-benar mirip dan sama persis dengan yang original. Oke, dan kita akan mulai unboxing satu persatu dari DualSense Limited Edition palsu ataupun tiruan ini. Dan pertama saya akan memulainya dengan yang versi Final Fantasy 16 ya. Oke, jadi untuk dari bentuk dusnya seperti ini. Jadi dari segi dus pun ini sama persis ya. Walaupun dari segi tintanya ini mudah sekali pudar, terkena gesekan. Jadi untuk kualitas warnanya sama persis, cuman bedanya di tintanya yang agak mudah pudar seperti ini. Oke, dan kita akan coba buka, dan ini cuman di selotip begini. Oke, dan untuk lengkapannya kita buka ya. Kita dapat kabel USB Type-C, dan ini bahannya standar saja untuk kabelnya. Lalu terdapat juga instruksi manual, dan ini bahasanya juga bahasa Inggris. Lalu bagian inner dusnya seperti ini, jadi mirip banget dengan yang original. Dan ini adalah controllernya itu sendiri. Wow, bisa kalian lihat ya, dan kita cek di sini bersama-sama. Untuk dari segi fisiknya ini terlihat sama persis dengan yang original. Jadi detailnya seperti ini. Oke, dan di bagian belakangnya Final Fantasy. Wow, ini detailnya benar-benar sama persis. Jadi apabila cuma dilihat saja ini bakalan susah untuk dibedain ya, kecuali kalian mau megangnya. Karena untuk yang DualSense palsu ini ketika dipegang sedikit lebih ringan dibanding DualSense yang original. Dan lalu apabila kita tekan, nah bagian hambatannya ya, untuk warna LED-nya ini harusnya biru untuk DualSense, cuman ini warnanya putih. Dan bila diperhatikan lagi, untuk glow dari lampu indikator ini agak terasa sedikit renggang ya, kurang rapi. Jadi untuk yang sekilas sih cara membedainnya seperti itu. Wow, tapi ini overall keren banget ya. Cocok banget untuk sebagai pajangan. Namun controller ini juga masih tetap bisa digunakan. Oke, unboxing selanjutnya di sini dari Spider-Man 2 Limited Edition.
Dan untuk dusnya detailnya seperti ini ya, detailnya ini agak penyok karena pengiriman. Oke, detailnya seperti ini dan kita akan buka. Oke, dan dus bagian dalamnya berkerut-kerut seperti ini. Oke, kita dapat kabel USB Type-C yang kualitasnya ini standar saja ya. Oke, dan kita juga mendapatkan instruksi manual sama seperti tadi. Dan kita mendapatkan controllernya itu sendiri. Kita akan buka. Wow, ini benar-benar keren banget ya. Jadi detailnya seperti ini, versi Spider-Man 2 Limited Edition. Lalu di bagian bawahnya, atasnya, wow. Cuman ya lagi-lagi untuk di bagian LED-nya ini warnanya putih ya, bukan biru. Dan untuk di bagian touchpad-nya ini terlihat kurang rapi ya. Di bagian kanan kirinya ini renggangnya terlalu lebar. Dan juga ini terasa ringan sekali, lebih ringan dibanding DualSense yang original. Oke, lanjut di Limited Edition versi ketiga God of War Ragnarok. Dan bagian dusnya seperti ini. Bagian samping kanan, bagian samping kirinya, bagian bawah. Oke, detail dusnya ini sama dengan yang original dan kita akan buka. Oke, dan untuk yang di God of War Ragnarok ini dusnya tidak putih ya, melainkan coklat. Karena yang original ini harusnya warnanya putih. Oke, dan kita akan keluarkan isinya. Untuk kelengkapannya sama seperti tadi, kita mendapatkan kabel USB Type-C ya. Lalu kita mendapatkan instruksi manual. Ini. Lalu kontrolernya itu sendiri. Kita akan mulai buka. Wow. Oke, seperti ini untuk detailnya dari yang versi God of War Ragnarok Limited Edition DualSense-nya. Dan kita akan cek detailnya. Jadi untuk di bagian depannya ini warnanya benar-benar mirip yang original ya. Wow, keren banget. Lalu bagian samping kanannya dan di sini agak terlihat kurang rapi di bagian plastiknya. Cuman untuk dari segi warna ini sih mirip banget ya. Bagian bawah, bagian belakang God of War Ragnarok. Wow. Lalu sama seperti tadi untuk ciri khasnya,
yang palsu ya, atau yang tiruan, yaitu bagian lampu LED-nya warnanya putih bukan biru, dan di sini renggangnya ini terlalu lebar ya dibanding yang DualSense original. Tapi overall sini secara sekilas ini nggak terlalu kelihatan. Oke, lanjut kita di DualSense Limited Edition yang palsu. Untuk yang terakhir, ini adalah versi Astrobot Limited Edition, dan seperti ini. Jadi covernya ini gampang ngelotok ya, gampang pudar untuk tinta printernya. Cuman untuk ketajamannya sih ini sama dengan yang original ya, cuman kualitas tintanya ini lebih gampang pudar, terkena gesekan seperti itu. Oke, seperti ini detail dari bagian dusnya, dan kita akan buka. Oke, detail dusnya ini dapat banget. Dan ada logo-logo samar PS juga di sini. Oke, dan kita akan keluarkan isinya. Dan untuk kelengkapannya sendiri sama seperti tadi ya, kita mendapatkan instruksi manual yang isinya juga sama dengan yang tadi. Lalu ada kabel USB Type-C, dan ini adalah controllernya. Oke, kita akan keluarkan. Wow, jadi seperti ini untuk controller yang DualSense Astrobot Limited Edition ya. Bagian depannya seperti ini. Oke, untuk yang ini sih ketika saya pegang ini terkesan plastik banget ya. Ini mengkilap seperti ini, dan untuk analognya ini juga terasa agak kotor, tidak putih seperti itu. Geriginya ini terlihat kurang rapi, berbeda dengan yang tadi. Sama sih sebenarnya, kurang rapi, cuman yang di warna putih ini terlihat kurang rapi ya, berbeda dengan yang warna original dari DualSense analognya ini. Lalu bagian samping kanan, samping kiri, bagian bawah, bagian belakangnya seperti ini, bagian atas. Wow. Dan kita akan coba hidupkan. Lampu indikatornya warnanya putih, dan untuk gapnya di bagian sekeliling touchpadnya ini terasa terlalu renggang ya. Oke, jadi ini semua adalah DualSense Limited Edition yang saya unboxing, dan ini semuanya adalah palsu ataupun tiruan ya. Untuk fungsinya sudah saya jelasin di video saya sebelumnya yang membahas DualSense palsu, dimana dia tidak bisa memainkan game-game PS5 ya. Namun tetap bisa terhubung ke PS5, cuman kita tidak bisa memainkan game-game PS5 menggunakan controller ini. Namun apabila di PS5 kalian memainkan game PS4, ini tetap bisa menggunakan controller ini. Karena untuk di bagian daleman mesinnya ini ya, ini adalah versi DualShock 4 original pabrik, yang casingnya ini adalah memakai DualSense. Dan untuk harganya sendiri di sini saya mendapatkan sekitar 220 hingga 250 ribu rupiah saja untuk satu unitnya. Selain itu, untuk fungsi lain dari controller ini tentunya untuk dipakai di PS4 ini bakalan full support, karena bagian mesinnya ini adalah DualShock 4 original pabrik ya. Lalu fitur lain apabila kalian pakai di PC ataupun di smartphone seperti Android, ini juga bakalan bisa. Namun untuk
fitur Bluetooth-nya ini terdeteksi sebagai DualShock 4, bukan DualSense. Dan tentunya karena ini DualShock 4, jadi fitur-fitur seperti adaptive trigger ataupun haptic feedback dari DualSense yang original ini bakalan tidak ada ya di controller yang palsu atau KW ini. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini, unboxing DualSense Limited Edition palsu. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.